Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sekarang kita akan lanjutkan pertemuan kita, materi kita pada hari ini, pelajaran IPS ya. Pelajaran IPS. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, karena ini adalah pertemuan kita yang keempat ya, kalau tidak keliru. Kita akan lanjut pada materi tentang pengaruh kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Lalu bagaimana upaya-upaya dalam kita meningkatkan kerjasama kita? Nanti akan saya jelaskan mengenai hal itu. Baik, kita akan lanjutkan materi kita masih pada bab pertama ya. Tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk pada inti pelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah teman-teman dapat menganalisis pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, menganalisis upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ini ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan. Nah, bentuk kerjasama apa sih yang harus kita beri, yang bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN? Di sini ada 5 bidang, ya, bentuk kerjasamanya ada 5 bentuk. Yang pertama dalam bidang ekonomi, kemudian sosial, kemudian budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kita melihat dulu pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi. Kita bisa melihat di sini bentuk kerjasamanya dalam bidang ekonomi, yaitu pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara ASEAN adalah kegiatan ekonomi berupa yang pertama produksi. Ya, nah, ini dalam bidang ekonomi ada produksi, ada distribusi dan konsumsi nantinya. Nah, dari produksi ini kita bisa melihat, nah, produksi ini tidak hanya produksi secara materi ya, namun juga dalam hal jasa juga seperti itu ya. Itu juga termasuk produksi.
jasa jasa keuangan, jasa apa misalnya. Itu banyak nanti dalam bidang ekonomi ya. Kemudian dalam bidang distribusi. Nah, dalam bidang distribusi ini juga seperti itu. Ya. Ini menyangkut tentang ekonomi nih. Nah, mulai dari sini misalnya pabriknya di sini ekonomi. Ya, ini sudah mendapatkan layanan atau sudah mendapatkan upah dari kegiatan yang dilakukan oleh ekonomi ini, yaitu kegiatan distribusi. Ya, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Ini saling kerjasama nih satu dengan yang lainnya. Misalnya pabriknya ini, lalu bekerjasama dengan kurir misalnya, ya, dengan kurir, lalu sampai pada orang yang menjadi distributornya, ya, sampai ke pasar. Lalu setelah sampai ke pasar dibelilah oleh orang lain. Nah, setelah muncul namanya konsumsi, ya, kita mengkonsumsi dan barang-barang yang kita beli. Sebagai konsumsi, ya. Jadi ada produksi barang dan jasa, kemudian kita distribusi, kemudian dikonsumsi. Nah, lalu apa? Berikut pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan MEA pada tahun 2015. Nah, ini kalau kita analisis nantinya ada kejanggalan mengenai pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada ekonomi kapitalis. Takutnya seperti itu akan terjadi yang namanya ekonomi kapitalis, tidak sosialis. Ya. Nah, ini yang nanti akan berdampak seperti itu. Siapa yang punya modal lebih banyak, itulah yang kuat. Itulah yang hingga terjadi ketimpangan sosial, masyarakat yang menengah ke bawah, kemudian menengah ke atas. Ya. Ini karena adanya pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, lalu kemudian kemudahan menjual barang dan jasa antar negara. Nah, ini kemudahan kita ya dalam bentuk ekonomi. Nah, tadi terjadi yang namanya distribusi tadi, ya, menjual barang dan jasa. Ada ekspor dan impor barang, kemudian meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing, ya. Ini juga termasuk. Kemudian memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Nanti dalam bidang ekonomi, ya mungkin kita tidak hanya bekerja di sini, di Indonesia saja, tidak. Jadi kita bisa bekerja juga di luar negeri, yang termasuk negara-negara ASEAN ini. Ya, kalau kita melihat ya, secara kasarnya yaitu menjadi TKI ya, istilahnya, tenaga kerja Indonesia. Saking sulitnya kita mencari kebutuhan dasar kita karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kita bisa melihat juga di sini dengan lapangan pekerjaan ini, kita sekarang mulai berpikir nih, ya, kita mulai berpikir bagaimana kita harus nih, bukan kita yang mencari lapangan pekerjaan, namun kita lah yang membuat lapangan pekerjaan itu. Kita merubah mindset kita. Ya, dulu saya misalnya nih, dulu mungkin kita sebagai konsumsi, ya. Besok kita harus menjadi
kita harus memproduksi barang dan jasa itu, ya. Mungkin dulu kita mengkonsumsinya, sekarang kita harus membuat produk, ya, barang dan jasa. Ya mungkin dulu kita diajar, misalnya dulu kita diajar, ya, sekarang kita yang mengajar. Seperti itulah mindset kita yang harus kita ubah. Kemudian yang selanjutnya, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Kemudian mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Ini juga peningkatan kualitas pendidikan ini sangat berpengaruh, ya, dalam dunia kerja terutama, ya. Ya kalau baru tamatkan SMP atau baru tamatkan SMA, ya maklum mungkin ditempatkan di tempat yang biasa. Pendidikan kita lebih tinggi lagi, sarjana misalnya, ya, dan seterusnya lebih tinggi lagi, ya juga itu juga akan berpengaruh pada peningkatan kerja kita. Namun sekarang kita mulai berpikir, namun ini bukan berarti saya menginginkan, ya, di antara teman-teman untuk tidak sekolah, untuk tidak belajar dan seterusnya, tidak. Jadi yang jangan sampai terpikir dalam mindset kita, dalam pikiran kita, yang terbayang dalam pikiran kita hanya uang, uang dan uang, tidak. Ya, kalau kita berbicara ekonomi, ya memang uang. Ya. Tapi kalau kita melihat secara yang lainnya, ya, dalam perspektif yang lain, bagaimana kita harus memberikan kontribusi terhadap masyarakat kita, terutama khususnya di Indonesia misalnya, ya, secara umum di Indonesia. Nah, itu mindset kita harus kita rubah. Ya, jangan sampai pendidikan itu hanya bisa menempatkan kita nantinya di tempat jabatan yang tinggi, tidak. Ada menteri, menteri susi itu, dan menteri kelautan dan perikanan, itu menteri susi, itu kan itu tamatan SMP, tidak keliru, ya, tamatan SMP, menjadi menteri, luar biasa. Kenapa? Karena itu ada pengalaman dari dirinya, ya, ada pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang terpenting sebenarnya, ya, pengalaman itu yang terpenting dalam hidup kita ini. Entah itu kita jurusan apapun, tapi kalau kita minim pengalaman, mungkin kita tidak akan terlantar juga, ya, kita akan terlantar juga. Namun tujuan kita dalam mencari kebutuhan ekonomi kita tidak hanya pada saat itu, ya, bukan untuk menjadi berlomba-lomba untuk menjadi kaya, tidak. Namun bagaimana kita memanajemen, ya, memanajemen perekonomian kita, harta kita, kekayaan kita, itu yang kita manajemen, agar nantinya kekayaan kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, kita buka lapangan pekerjaan, ya, kita sedekahkan, kita infakkan sebagian harta kita untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh kerjasama bidang sosial. Ya, ASEAN terdiri dari beragam suku bangsa dengan beragam perbedaan. Ini juga sangat berpengaruh dengan adanya perbedaan suku bangsa kita, ya, latar belakang pendidikan kita, agama kita pun berbeda-beda di seluruh dunia ini. Ya, mungkin di Indonesia mayoritas, ya, mayoritas Muslim. Mungkin di negara ini mayoritas Hindu. Di negara yang lain mayoritas Kristen dan seterusnya. Nah, kita berbeda-beda, ya. Namun tujuan kita itu sama sebenarnya.
Jadi kalau kita melihat secara agamis, ya, secara agama kita, tujuan kita adalah bagaimana kita harus menyatu, berdamai, ya, bersatu, kita buat persatuan seperti itu. Dan tujuan untuk kita bersatu ini adalah kita bagaimana mengentaskan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat antara yang miskin dengan yang kaya misalnya. Nah, kita memberikan suatu solusi di situ, ya, memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, kita lanjutkan, kemudian pengaruh kerjasama bidang budaya. Nah, membangun kota budaya ASEAN. Nah, ini kita bisa melihat ya ada beberapa yang kita bisa lihat ya dalam bidang budaya ini yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Itu mereka membangun kota budaya ASEAN, kemudian perkemahan pemuda ASEAN dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen budaya ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN. Ini biasanya kita lakukan ya, festival budaya. Ya, tidak hanya mungkin itu kalau dalam namanya organisasi ASEAN misalnya, ya negara-negara ASEAN itu bisa membuat festival budaya. Nah, kita pun juga bisa istilahnya mengkonsumsi kegiatan-kegiatan yang seperti ini, festival budaya ya kita lakukan mungkin di Mataram mungkin ya, atau di sekolah, festival budaya di sekolah dan lain sebagainya. Itu dalam lingkup yang lebih kecil. Ya. Kemudian perkemahan budaya serumpun ASEAN. Ini negara-negara yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN ya. Termasuk di situ ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yaitu yang sering melakukan perkemahan budaya serumpun. Ini sama, hampir sedikit sama kebudayaannya. Kemudian ada industri musik. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh kerjasama dalam bidang politik misalnya. Nah, dalam bidang politik ini juga termasuk dengan adanya keamanan ya, keamanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan misalnya ya. Nah, itu melalui politisasi ya. Ini ada kerjasama dalam bidang politisasi, dalam bidang politik ini. Itu agar terjalin nantinya dengan adanya keamanan di negara kita ini, sehingga itu menjadi aman ya, keamanan, pertahanan ya, kita aman, kita selalu dilindungi oleh negara-negara yang lain juga. Nah, disitulah muncul kerjasama antar negara ini, tujuannya nanti agar tidak terjadi permasalahan atau terjadi peperangan dan seterusnya. Nah, itulah yang dihindari ya dengan adanya kerjasama dalam bidang politik ini, hingga aman negara satu dengan negara yang lainnya, dan penduduk yang barangkali mereka memasuki negara kita atau kita yang masuk ke negara mereka, kita selalu dalam aman ya, selalu dilindungi sebenarnya oleh negara mereka. Nah, kemudian ini permasalahan yang terjadi terutama ini ya, dengan adanya sengketa perbatasan wilayah, terutama di Pulau Natuna. Ini yang diklaim oleh Cina. Ya. Pulau Natuna ini itu diklaim oleh Cina karena memiliki sumber daya, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas, yang bagus, hingga
dia ingin mengklaim di negara Cina ini untuk agar bagaimana mendapatkan wilayah ini. Nah, disitulah peran dari keamanan itu, ya, keamanan dan pertahanan. Lalu kemudian kita bisa melihat juga dengan apa yang terjadi di negara kita, ya, kemudian masyarakat di negara kita, kemudian dia akan ke negara lain misalnya, menjadi seorang TKI atau TKW, tenaga kerja Indonesia, itu bisa melihat di situ banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di situ. Sehingga dengan adanya organisasi ini, ASEAN ini, itu bisa meminimalisir terjadinya masalah-masalah di negara-negara tersebut, ya. Yaitu tadi misal TKI ini, itu kan banyak kadang terjadi yang namanya kekerasan bahkan sampai terjadi pembunuhan, ya, terjadi pembunuhan penduduk atau warga masyarakat Indonesia yang bekerja misalnya di luar negeri, bekerja di Malaysia, bekerja di Thailand, Vietnam dan seterusnya misalnya. Nah, mereka mendapatkan perlakuan, ya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik di situ. Ya mungkin juga karena dia yang tidak bagus mungkin caranya dia kerja, bisa jadi hal itu banyak pengaruh, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah-masalah seperti itu, ya. Namun bagaimana sekarang bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara itu, ya, agar tidak terjadi lagi yang namanya kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, pekerja migran tadi, ya. Kemudian kita melihat juga dalam bidang pendidikan, pengaruh kerjasama dalam bidang pendidikan ini menyangkut tentang kualitas pendidikan, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, ini dalam bidang pendidikan juga kita bisa melakukan kerjasama, misalnya kita kerjasama dalam bidang untuk mendapatkan beasiswa, misalnya, ya, beasiswa luar negeri. Itu kerjasama yang bisa kita lakukan. Namun dengan adanya pengaruh kerjasama dalam bidang pendidikan ini juga itu akan berdampak pada pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, misal kita jadi mahasiswa misalnya yang mendapatkan beasiswa di luar negeri, itu bentuk kerjasamanya. Lalu pelajarannya dan metode pembelajarannya berbeda dengan yang ada di Indonesia, dan itu juga bisa mempengaruhi pendidikan kita, ya. Sehingga dengan adanya pendidikan kita di luar negeri, mungkin kalau kita melihat bisa kita lakukan atau kita terapkan, ya, kita praktikkan di negara kita. Nah, ini metode begini yang kita dapatkan misalnya di luar negeri, metode pembelajaran seperti ini. Nah, bisa kita lakukan atau kita praktikkan di negara kita. Itulah yang harus kita rubah. Begitupun negara-negara yang lain, ya. Nah, kemudian apa sih upaya kita, bagaimana secara kita meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Nah, kita bisa melihat di sini ada tiga pilar kerjasama itu, yaitu dalam bidang politik keamanan yang tadi saya sampaikan, kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian sosial budaya, ya. Nah, dari tiga pilar ini, politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, lalu bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan nih? Bagaimana cara kita meningkatkan kerjasama kita?
sehingga ada motivasi dan semangat untuk terus bekerja sama, terus berkontribusi untuk pembangunan dan perubahan. Nah, kita harus sama-sama menjaga kekompakan kita. Itu pun nanti di antara teman-teman ya, kerjasama kita misalnya di sekolah juga seperti itu. Di sekolah kita harus selalu menjaga kekompakan. Ya, teman-teman yang masuk dalam organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS, ya di situ teman-teman bisa kerjasama. Artinya kita bisa di situ saling memotivasi, saling menyemangati. Bagaimana caranya ya? Kita kompak, harus kita kompak. Ya. Kemudian kita konsisten. Misalnya kebijakan ini yang kita lakukan atau tata tertib ini yang tata tertib atau aturan-aturan seperti ini yang telah kita perlakukan. Kita harus konsisten dengan hal itu. Ya, kita harus konsisten. Misal visi misi kita juga seperti itu. Nantilah kita sampaikan misal visi misi kita. Nah, dari situ kita harus konsisten dengan visi misi kita. Tidak boleh berubah visi misi kita. Tujuan kita tidak boleh berubah. Nah, ini itulah bentuk kerjasama kita. Dengan cara apa? Kita bermusyawarah, itu menjaga kekompakan kita, menjaga konsisten kita dengan cara bermusyawarah. Nah, kemudian adanya kekitaan, ya, bukan keaku-akuan. Nah, kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok sosial, kita harus menjaga diri kita sebagai kita, ya, jangan aku, ya, jangan keaku-akuan. Kita harus memiliki jiwa kekitaan kita. Kalau ada saudara kita yang ada masalah, kita bantu. Kalau ada dari saudara kita, teman kita yang memiliki kekurangan atau ada masalahnya, misalnya dalam finansialnya, materinya, ya kita bantu. Ya, ada saudara kita yang sakit, ya kita bantu. Itu kita jangan keaku-akuan. Sebab kalau keaku-akuan nanti akan timbul pada diri kita sifat yang sombong, sifat sombong. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, nanti teman-teman yang masuk dalam organisasi siswa intrasekolah atau disebut OSIS tadi, ini dalam lingkup seperti ini ya, dalam lingkup kita di sekolah misalnya, ya, kita harus menjaga diri kita seperti itu, ya, kekompakan, konsisten dan kekitaan kita. Jangan keaku-akuan mentang-mentang jadi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, semau-maunya mau memerintah kita. Nah, jadi harus adanya kita musyawarah, kita pembagian kerja di situ. Yang ini bagiannya ini bidangnya ini, bidangnya ini. Silakan. Disitulah bentuk kerjasama kita. Ya, sehingga timbul saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, dari situlah dengan adanya pembagian kerja, kemudian di situ akan muncul pada diri kita untuk saling menghormati. Ya, dengan kekitaan itu akan muncul pada diri kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, itu pun yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Itu yang idealnya. Ya, itu yang idealnya. Yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Nah, kemudian ada juga kerjasama yang dinamisnya dan seterusnya. Nah, itu barangkali materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita cukupkan dan kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.